Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in ala wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, yang saya hormati Bapak Tun Wazir selaku dosen Pusat Komunikasi, yang saya hormati juga para teman-teman sekalian yang ada di sini. Baik, sama semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 yang mungkin berbagi penjelasan tentang sejarah komunikasi. Jadi di sini ada beberapa orang yang menjelaskan tentang sejarah komunikasi. Yang pertama ada Muhammad Farid, Devara Nurinadia, Mufidah Buldani, Rian Abdillah Nugroho, Hamza Ahmad Abdillah Ali, Afan dan ini Azra. Untuk mempersingkat waktu, kami bersilakan kepada pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faril Maulana Rohman. Di sini saya sebagai presentator pertama, di mana akan menjelaskan tentang retorika secara awal lahirnya komunikasi. Ini mana mulanya di sini. Mulanya di sini retorika sendiri muncul pada kalangan masyarakat Krause, yakni di mana orang-orang Yunani yang hidup di daerah Pulau Sicilia setelah bertahun-tahun wilayah tersebut diperintahkan oleh para tiran yang kembali sekali merampas tanah rakyat. Akhirnya pada tahun kurang lebih 465 sebelum Masehi, masyarakat sekitar melancarkan revolusi demi menegakkan keadilan. Tapi setelah keadilan ditegakkan, pemerintah memberikan kembali wewenang hak tanah rakyat yang sudah dirampas sebelumnya, dengan syarat masyarakat harus mampu meyakinkan pemerintah hanya melalui pembicaraan saja atau yang biasa dikenal dengan retorika. Dan berhubungan banyak dari kalangan masyarakat pada saat itu yang tidak pandai bicara, akhirnya banyak dari mereka yang tidak berhasil mendapatkan kembali hak tanahnya. Dan corak khusus makalah itu judul teknik yang membahas terkait seni kata-kata atau seni berbicara demi membantu masyarakat pada saat itu memenangkan hak tanahnya di pengadilan dengan hanya bermodalkan kemampuan bicara saja. Dan sejak saat itu juga, terutama pada abad keempat, menjadi awal mula di mana retorika sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat, khususnya orang-orang Yunani. Banyak dari mereka juga yang telah menjadi tokoh-tokoh yang mengaji terkait soal ilmu seni bicara, terutama yang menjadi tokoh paling terkenal pada saat itu ialah Demosthenes dan Isocrates. Di mana kedua tokoh ini, yang pertama Demosthenes yang terkenal dengan gaya bahasa yang tidak terlalu berbunga-bunga, akan tapi ia mampu mengandalkan gaya pembawaannya dengan suara yang jelas dan lantang. Jadi dia lebih mengandalkan bagaimana cara berekspresi daripada hanya mengandalkan kata-kata saja. Akan tapi berbeda dengan Isocrates, di sini Isocrates lebih mengandalkan gaya bahasa atau susunan kata-kata yang indah. Akan tapi ia tidak mampu membawakannya dengan pembawaan seperti Demosthenes tadi. Di mana dikarenakan Isocrates tidak memiliki suara yang lantang dan keberanian yang cukup kurang baik. Akhirnya ia hanya menuliskan seni bicara melalui tulisan-tulisan biasa seperti risalah pendek dan menyebarkannya kepada masyarakat sekitar. Mungkin itu sebagai pengantar bagaimana secara awal lahirnya komunikasi. Untuk definisi retorika, tujuan dan fungsi metode retorika dan etika retorika akan dijelaskan oleh terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih definisi retorika itu. Definisi retorika secara garis besar itu merupakan ilmu yang mempelajari soal seni berbicara secara lisan dan yang dilakukan dengan cara tatap muka atau langsung di depan banyak orang. Terus Plato itu pernah mendefinisikan bahwa retorika itu merupakan seni manipulatif atau seni bicara yang
membujuk orang-orang supaya percaya terhadap pesan yang kita sampaikan. Untuk bisa masuk ke tahap membujuk orang tersebut itu dibutuhkan beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menarik perhatian khalayak ramai. Bagaimana kita memberikan informasi yang bernilai, yang bermakna, dan bagaimana kita dapat menghibur serta memberikan pengaruh kepada masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi retorika. Tujuan retorika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa retorika atau seni bicara memiliki tujuan untuk membuat para pendengar itu percaya terhadap pesan yang kita sampaikan. Adapun fungsinya itu sebagai mempersuasi masyarakat, yaitu salah satu metode untuk membimbing pembicara agar mengenali dan memahami masalah kejiwaan para pendengar, serta membimbing pembicara untuk dapat memberikan argumen yang baik dan masuk akal. Selanjutnya ada metode retorika. Metode retorika ini secara umum itu merupakan bentuk susunan pesan yang hendak kita sampaikan kepada khalayak umum atau orang-orang banyak. Adapun susunannya itu bisa, yaitu yang pertama exordium. Exordium itu bisa dikenal dengan pendahuluan, yaitu kita menyampaikan topik yang akan kita bahas kepada masyarakat atau orang-orang banyak. Yang kedua ada protesis, yang biasa kita kenal dengan latar belakang. Nah, latar belakang ini kita membahas pokok pembahasan atau gambaran secara singkat. Pesan yang akan kita sampaikan. Yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi ini seperti bagian isi. Jadi kita menyampaikan secara gamblang pesan yang kita sampaikan itu secara rinci juga. Yang keempat, konklusio. Konklusio ini kesimpulan. Jadi kita memberikan penegasan ulang pesan-pesan yang sudah kita sampaikan tadi, agar orang-orang itu bisa memahami langsung, tidak perlu mungkin ada yang belum paham di isinya, kita menjelaskan kesimpulannya langsung ada yang paham. Selanjutnya ada etika retorika. Yang pertama, memperhatikan alasan yang logis sesuai dengan fakta. Yang kedua, memperhatikan nilai atau etika dalam adat istiadat masyarakat setempat. Yang ketiga, memperhatikan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat setempat. Yang keempat, memperhatikan standar kebenaran di masyarakat setempat. Yang kelima, memiliki kekuatan dalil. Pesan yang kita sampaikan itu berupa fakta dan benar adanya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan retorika yang akan disampaikan oleh presenter berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan, yakni menjelaskan tentang sejarah perkembangan retorika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang retorika pada zaman Romawi, yakni retorika berasal dari kata atau retorik, yang berarti seni berbicara atau seni berbicara. Jadi pada zaman Romawi, retorika itu menjadi sangat penting dalam kehidupan politik dan warga negara Romawi. Dianggap harus memiliki kemampuan retorika yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam negara. Retorika pada zaman Romawi itu dimulai dari pengaruh dari para pemuka Romawi, belajar retorika dari para orang politik seperti Socrates, Demosthenes, dan pada masa itu retorika digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum yang menggunakan politik. Salah satu tokoh besar dalam sejarah retorika pada zaman Romawi adalah Cicer, yang dianggap
sebagai salah satu orator terbesar dalam sejarah barat. Dan dia ini mengembangkan gaya bahasa yang elegan dan fasih dan memperkenalkan banyak istilah dan prinsip baru dalam retorika. Selain tadi ada Cicero, dapat juga beberapa tokoh lain dalam sejarah retorika seperti halnya kayak apa namanya Quintilian dan Seneca yang juga seorang filsuf. Mereka itu mengembangkan teori-teori baru yang membahas tentang cara-cara untuk mengembangkan kemampuan retorika yang penting. Jadi kayak pengaruh retorika pada zaman Romawi tidak hanya terbatas pada kehidupan analitik, tapi juga mengaruhi seni, sastra, dan budaya di Roma. Nah, sebagian besar karya sastra terbuka dari masa itu seperti karya-karyanya Virgil dan Ovid menggunakan gaya bahasa yang terinspirasi oleh teknik-teknik retorika. Seiring berjalan waktu, retorika berubah dan mengalami perkembangan dalam bidang-bidang lain, hukum, filsafat, hukum, teologi. Namun pengaruhnya pada kehidupan politik dan sosial tetap menjadi sangat penting hingga saat ini. Demikianlah penjelasan mengenai retorika pada zaman Romawi yang menjadi salah satu periode penting dalam sejarah ilmu retorika di Barat. Kameranya matiin anjir. Baik, untuk selanjutnya retorika zaman pertengahan. Pada abad pertengahan ini retorika mengalami kemunduran, ya, di mana pada saat itu kekaisaran saling membicarakan satu sama yang lain dikarenakan retorika tergeser dari panggung utama. Pada zaman ini kenapa retorika ini mengalami kemunduran? Karena pada abad ini pada abad ini yang menjadi dominan yakni politik, yang dimana politik di sini memiliki dua cara. Yang pertama, talk in out atau berbicara sampai tuntas. Terus yang kedua, shot in out atau menembak sampai tuntas. Nah, setelah retorika pada zaman ini mengalami kemunduran dikarenakan berkembang pesatnya politik, kemudian para kekristenan. Nah, kekristenan muncul di sini. Setelah kekristenan muncul, baru retorika kembali mengalami kemajuan pada masa ini, dikarenakan para kekristenan ini mengembangkan yang namanya retorika, entah itu cara berkhotbah atau seni-seni yang lain. Terus kenapa kekristenan di sini mulai mengembangkan yang namanya retorika? Karena kekristenan di sini ingin mengembalikan yang namanya abad kejayaan, kejayaan retorika yang tidak menimbulkan kemarahan kepada kekaisaran. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang retorika abad pertengahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang retorika masa modern. Setelah berlangsungnya abad pertengahan selama kurang lebih 1000 tahun, banyak warisan-warisan budaya yang dari peradaban Yunani yang dilupakan oleh generasi selanjutnya.
Namun sejak adanya pertemuan antara Eropa dengan Islam, menjadikan para tokoh pada masa itu mengembangkan kembali ilmu pengetahuan Yunani dan akhirnya melahirkan kembali era Renaissance. Dan salah satu tokoh yang menjadi sorotan pada pemikiran tersebut itu adalah Peter. Setelah dengan berjalannya perkembangan tersebut, muncullah pemahaman dan ketertarikan pada masa Romawi dan Yunani yang menjadi cikal bakal lahirnya kembali ilmu retorika. Sehingga pada masa itu mulai banyak berkembangnya ilmu retorika yang diterbitkan dengan seputar seperti retorika, dialektika, filsafat, seni sastra, dan pendidikan. Salah satu tokoh dengan retorika modern yaitu adalah Roger Bacon. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia mampu menciptakan aliran retorika modern yang lebih menekankan pada aspek proses psikologis yang mempunyai julukan aliran epistemologis. Sekian penjelasan dari retorika masa modern. Selanjutnya akan dijelaskan pada presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan retorika di negara maju. Di sini ada 4 negara maju, yaitu Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang Perancis. Pengembangan retorika di negara Perancis dengan adanya gerakan humanisme atau gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di Perancis. Dalam beberapa aspek tertentu juga, hal tersebut melahirkan penyair, moralis, dan pengkhotbah yang andal. Hingga terjadinya revolusi di Perancis, kepandaian berbicara hanya mampu berkembang sebatas di dalam biara-biara saja tempat mereka beribadah. Namun setelah revolusi Perancis, ilmu retorika itu mulai meluas hingga ke beberapa wilayah. Selanjutnya yaitu ada negara Inggris. Setelah berkembangnya ilmu pendidik bicara di kawasan daratan Eropa, orang-orang Inggris pada saat itu sudah ikut mempelajari ilmu seni berbicara secara sistematis dan mengembangkan ilmu tersebut dengan adanya karakter mereka sendiri. Orang-orang Inggris percaya selayaknya bangsa Romawi bahwa kata-kata yang diucapkan memiliki kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi dan menguasai pikiran manusia. Oleh karena itu, seni berbicara di Inggris dipelajari guna cara mereka untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian mereka secara intensif juga melatih skill bicaranya untuk lebih mahir juga. Selanjutnya yaitu negara Amerika Serikat dan Jerman yang akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Yes, baik, di sini saya jelaskan retorika di negara maju selanjutnya yaitu Amerika Serikat. Sejak kurang lebih sekitar 200 tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Amerika merupakan orang-orang yang pandai berbicara dan memiliki tradisi retoris parlemen. Adapun perkembangan retorika di negara ini memiliki beberapa tahap. Antara lain yakni pada masa awal yang dimana para tokoh orator melakukan seni bicara guna membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Kemudian berlanjut pada tahap saat Amerika Serikat mengalami perang saudara terkait masalah penghapusan perdagangan budak di negara bagian selatan, yang dimana para orator hebat pada masa itu sama-sama saling membantu melalui seni bicaranya untuk mendukung atas penghapusan perdagangan budak agar tidak lagi menimbulkan perselisihan perang saudara. Dan tahap yang terakhir masuk pada abad ke-19 hingga abad ke-20, yang dimana pada masa ini telah banyak para presiden yang mempergunakan seni bicaranya dengan baik pada saat berpidato. Seperti contohnya yakni Theodore Roosevelt, yaitu presiden ke-26 Amerika Serikat yang memiliki pengaruh dan dampak cukup besar hanya dengan melalui seni bicaranya saja. Dan yang terakhir ada negara Jerman. Sebelumnya hingga saat masa reformasi mulanya ilmu retorika masih belum berkembang besar di negara Jerman.
Hal tersebut dipicu oleh adanya kaisar yang terlalu otoriter dan tidak memberikan kebebasan berbicara terhadap masyarakat jelata. Namun seiring berjalannya waktu, hingga reformasi diprakarsai oleh Martin, seni berbicara atau retorika mulai dikembangkan meski hanya sebatas pada mimbar-mimbar tempat orang-orang beragama Protestan dan Katolik beribadah. Perkembangan seni berbicara mulai terlihat sampai puncaknya pada saat Perang Dunia Kedua, yakni tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Adolf Hitler. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu memberikan sugesti yang kuat kepada bawahannya melalui pidato-pidato yang dilontarkan kepada halayak ramai. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika perkembangan komunikasi. Sering berkembangnya zaman kini, ilmu seni berbicara atau biasa dikenal dengan retorika sudah memiliki banyak cabang dan istilah lain, yakni salah satunya contohnya seperti public speaking. Dan hal tersebut terus berkembang hingga saat ini, sampai menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang ditempuh oleh kalangan mahasiswa dengan sebutan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini sendiri merupakan fase terakhir dari perkembangan disiplin ilmu yang telah melalui tiga tahap perkembangan, antara lain publistik, jurnalistik, dan retorika. Banyak yang berpendapat bahwa publistik tidak tergolong ke dalam ilmu komunikasi dikarenakan persepsi kebanyakan orang mengatakan bahwa komunikasi akan berjalan ketika seorang mampu bertatap muka secara langsung. Sedangkan publistik tidak. Ia hanya bersifat memberikan informasi melalui sarana alat teknologi saja. Namun seiring berkembangnya zaman, akhirnya menurut organisasional ataupun massa akan tetap masuk ke dalam kategori ilmu komunikasi. Dan saya kurang lebihnya saya kasih meski hanya sekedar media massa tanpa tetap menggunakan. Demikian dari jelasan dan maaf. Baik, terima kasih sudah penjelasan tadi tentang sejarah komunikasi, awalnya lahirnya komunikasi, terus sejarah komunikasi retorika, sampai dinamika perkembangan komunikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami yang tadi tentang video yang menjelaskan tentang sejarah komunikasi dari awal sampai akhir. Saya perwakilan dari kelompok 2 mungkin ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.